Halo guys, ini Redmi Note 9, apakah lebih baik dari pendahulunya? Itulah selalu ditanya-tanya orang dengan tipe terbaru keluar, apakah harus upgrade? Apakah harus diganti dengan model yang terbaru atau tunggu sampai model berikutnya? Langsung saja kita cek untuk bagian dusnya. Di sini adalah Gomi, karena untuk Redmi Note 9 ini sudah branding tersendiri. Jadi brandingnya Redmi, sub-brand dari Xiaomi, tapi di sini masih tulisan Xiaomi, kami buat Indonesia. Pastikan membeli produk resmi. Di sini untuk tagline with easy access to the Google Apps you use most. Jadi ini untuk peringatan teman-teman untuk membeli Huawei. Oke, jadi teman-teman yang membeli Huawei tahu bahwa untuk masuk ke apps dari Google di blok di Huawei, jadi harus memakai aplikasi dari Google dari Huawei-nya ataupun search sendiri APK dari luar, tidak bisa langsung connect dengan Google Apps ataupun Google Service yang ada di Huawei. Oke, kita langsung saja bahas untuk Redmi Note 9 ini. Apa saja Redmi Note 9 ini? Di sini dibuat Indonesia tadi sudah ada warningnya, ada segelnya. Untuk fitur yang diunggulkan 48 megapiksel AI quad kamera, 13 megapiksel in display front kamera. Jadi ada kamera depannya seperti sudah di dalam display, namun ada hole-nya, tetap ada lubang. Untuk baterainya yang diunggulkan 5220 mAh, sudah fast charging 18 watt. Layarnya di sini layarnya 6,53 Full HD, jadi lebih besar daripada yang sebelumnya. Untuk chipsetnya, jadi ini juga chipset memakai MediaTek, bukan Snapdragon lagi untuk tipe Note. Kita lihat untuk performanya apakah sehari-hari sudah cukup atau kurang dibandingkan sebelumnya. Di sini lagi ada spek yang diunggulkan, dual SIM, dual standby, sudah LTE. Kontennya yang didapat ada Redmi Note 9, adapter, kabel USB Type-C, SIM ejector, panduan pengguna, ada softcase bawaannya. Yang saya tes ini Polarwide, 4GB RAM-nya dan ada 64GB. Dibuat di Indonesia, di sini ada di Riau. Untuk bagian, nah ini PT Xiaomi di Riau juga dia punya kantornya. Oke, langsung saja unboxing. Kita coba cek bagian dalamnya ini. Di dusnya standarnya Xiaomi warna putih. Kita coba buka perlahan. Sip. Kita coba buka lagi yang sampingnya. Karena ada segel di kiri kanan. Kita sekarang buka. Ini dia bagian dalamnya. Oh, ada kertas di sini dari Alvinse. Jadi dia memberikan seperti kertas seperti ini, card. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Oke, sama-sama terima kasih juga setelah memberikan produk dengan harga terjangkau. Lanjut, kita cek untuk bagian dalamnya. Ini dia kotak pertama yang kita lihat. Apakah ini di dalamnya? Oke, ada SIM ejectornya. Modelnya membulat seperti ini. Lanjut, ada panduan pengguna. Ya, simple. Jadi orang-orang sudah mereka yakinkan bahwa sudah mengerti cara pakainya. Untuk case-nya, karena ini warna putih, jadi case-nya mendapatkan versi yang clear seperti ini. Bagus, sudah ada case-nya, ada pelindungnya juga di bagian bawah seperti ini. Sangat halus. Lanjut, bagian dalamnya ini dia Polarwide. Warnanya seperti lollipop, jadi tidak murni putih, namun ada gradasinya seperti ini. Kita coba cek untuk bukanya di manakah ini. Oke, ini dia. Kita kletek dulu. Kita buka. Jadi tidak ada plastik di bagian layarnya. Jadi harus dikeletek seperti ini. Oke, kita sudah buka. Lanjut, ini dia untuk handphonenya. Feel untuk handphone pertama kali berasa berat. Jadi namanya juga baterai ukuran 5000.
pastinya bobotnya bertambah. Kita sambil nyalakan, kita tekan, bisa dicek berapa lama saat loading awalnya. Kita coba sekalian tes untuk beratnya ini. Jadi untuk bagian depannya sangat bersih, tidak ada tulisan Redmi kecuali di layar. Kameranya tadi in display di dalam seperti ini, tetap masih ada hole-nya juga, ada garis untuk grill speaker, ada sensornya juga di sini, sensor cahaya, sensor jarak. Bagian sampingnya sini, oke, masih MIUI 11 bawahnya. Kita coba cek nanti apakah ada update. Ada tombol power, volume up and down. Untuk bagian tombolnya berasa sekali klikinya, bagus. Di bagian atas, seperti biasa Xiaomi menyamarkan fitur yang sangat berguna untuk menjadi remote AC, remote TV, dan remote yang lainnya. Ada mic, ada 2, jadi untuk noise cancelling di sini mic-nya. Jadi unik warnanya ini, bukan benar-benar putih, namun ada gradasinya. Saya suka warnanya juga cukup bagus. Namun untuk teman-teman yang butuh warna yang lebih profesional, harus memilih warna yang agak hitam. Itu pun warnanya lebih ke arah biru tua. Ini ada USB Type-C-nya, portnya, port jack 3,5 mm, ada grill untuk speaker. Di sini terbuat dari bahan kaca, bagus. Ada untuk lampu flashnya kecil sekali, kita lihat seberapa terang nanti. Kamera utama, ada kamera wide-nya, kamera untuk makro, kamera depth sensornya. Untuk bagian ini, kita coba cek fingerprint-nya. Seperti, oh ya, tetap masih ada masuk ke dalamnya seperti ini. Ada tulisan 48 megapiksel AI quad kamera yang diunggulkan. Kita coba cek untuk bagian slotnya. Jadi untuk slotnya ini, apakah masih ada karetnya? Ya, ada karetnya untuk melindungi debu ataupun percikan air masuk. Dan sudah triple SIM, ada 2 SIM nano dan 1 SIM micro SD. Bagus. Kita coba cek. Ada pilihan bahasanya Indonesia. Oh, bisa diperbesar ukurannya seperti ini. Jadi untuk teman-teman ini sangat berguna juga, memberikan, biasa orang-orang membeli ini juga untuk orang tuanya. Layar besar, fitur sudah mumpuni, dan pastinya untuk harganya juga terjangkau. Lanjut, pilihan Indonesia. Kita coba cek seberapa banyak iklan-iklannya ini. Jika teman-teman untuk mengurangi iklan, ya ini tanda kutip saja, saya memilih daerah lain biar bisa mengurangi namanya iklan yang bermunculan. Oke, kita cek untuk keyboardnya juga sangat responsif. Di sini kita cek apakah ada tambahan screen guard. Oke, ternyata ada tambahan screen guard. Sambil kita connect dulu. Jadi sini masih ada lapisan screen guard tambahan, bagus. Jadi good job Xiaomi, ada tambahan screen guard lagi. Jadi tidak memerlukan harus ganti screen guard ataupun tambah tempered glass, nama duit lagi. Di sini langsung terdapat screen guard walaupun dari plastik seperti ini. Jadi untuk proteksi lebih lanjut bisa kita ganti dengan tempered glass. Lanjut, face emoji saya tidak perlu. SIM card sedang cek, lewati tahap ini. Ada update kah? Kita coba cek. Tadi awalnya baterai yang didapat sekitar 60%. Jadi mereka juga bakal tes juga untuk baterainya. Jadi di charge, jangan salin. Kita buat dari awal. Oke, masih loading. Kita coba cek untuk prosesnya. Kita coba tes lagi yang lain. Untuk login kita lewati. Kita lewati juga. Setuju. Oh, ini dia ada aplikasi-aplikasi tambahan. Saya tidak perlu. TikTok, Pomelo. Oh, tidak perlu. Lanjut. Ada sentuhan akhir. Lewati. Account. Lewati. Kita coba tes untuk sidik jarinya. Jadi memakai pin. Ya, ini seperti biasa. Ada konfirmasi, tunggu 4 detik. Untuk di reset 10 detik. Ngerti. Kita setel pin, kita coba tes untuk, nah seperti ini, sangat cepat sekali respon layarnya.
Lanjut, coba kita tes untuk fingerprintnya. Fingerprintnya cepat seperti biasa. As usual, Xiaomi sangat bagus untuk fingerprintnya ini. Tidak ada masalah. Ya, tanpa ada kendala, selesai. Setelah tambahan kita matikan biar mempercepat sistem. Kadang ini masuk ke dalam internet, saya tidak perlu pilih tema yang terbaru tanpa batas. Oke, di sini install. Tetap ditawarkan install aplikasi dari Get Apps, tidak perlu lewati muat aplikasi sambil kita timbang. Beratnya 200 gram. Ini luar biasa, udah handphone zaman sekarang kalau besar, baterai besar. Ini dia bobotnya, termasuk dengan depan belakang terbuat dari bahan kaca. Jika ingin ringan harus dari bahan plastik bagian belakangnya. Lanjut kita cek untuk aksesorisnya sambil dia loading seperti ini. Aksesorisnya ini power adapter, kita lihat apakah sudah yang fast charging. Ini maksimumnya 22,5 watt. Wow, untuk chargingnya maksimum 18 watt, tapi mendapatkan adapter yang sampai 22,5 watt. Oke, bagus Xiaomi. Jadi untuk kedepannya bisa dipakai, atau handphone yang sudah mendukung charging lebih cepat dari 18 watt. Di sini tetap portnya USB. Colokannya versi Indonesia pastinya. Untuk kabelnya, ini dia kabel Xiaomi. Apakah ada logonya? Tidak ada logo Xiaomi di sini. Menarik. Oke, tidak ada lagi di dalamnya kotaknya. Sudah habis. Kita coba tes saat charging, apakah masih ada indikatornya. Ini dia, kita tes. Oke, ada bunyi ya. Saya tidak melihat ada indikator di sini. Apakah sudah tidak ada lagi indikator di versi Note? Kita coba tes di sini. Kalau sudah fast charging ada 2 logo petirnya. Kita cek dulu di setelan tentang ponsel, perboran sistem. Apakah ada yang terbaru? Ini dia yang terbaru, MIUI versi 12. Versi stabil 744. Oke, kita unduh. Kita coba cek lagi versi 11 dan versi 12 apa bedanya. Nah, perangkatnya versi MIUI yang sekarang bawaannya, patch-nya terakhir bulan 4. Penyimpanan, teman-teman harus tahu bahwa 64 GB pasti kepakai oleh sistem, jadi ada tersisanya 47 seperti ini. Ini dia untuk sistem kepakai 12,8. Di sini ada pilihan untuk setel ulang, jadi teman-teman mau reset, masuk ke data pribadi, hapus semua data. Lanjut, di sini ada perubahan aplikasi dari sistemnya. Kita bisa cek apakah ada yang terbaru, bisa diperbarui semua. Lanjut, kita cek untuk status keamanan. Oke, ini mesti masuk ke Google. Kartu SIM card Bluetooth koneksi, ada Mi Share, ada hotspot juga, layar kunci. Ini dia pilihan-pilihannya. Tampilan ada mode baca, skema warna, mode gelap, jadi warnanya bagian background jadi hitam. Seperti ini, bisa berubah jadi hitam. Menarik, bagus. Untuk menghemat baterai juga. Suara, getaran, tampilan seperti ini. Ada efek suara juga. Jadi teman-teman jika memakai earphone ada efek-efek untuk suaranya berasa lebih berat. Masuk ke sini. Notifikasi di layar bisa diatur untuk mengurangi gangguan. Layar utama. Di sini ada app vault-nya juga, bisa kita matikan. Wallpaper tadi bisa kita cek, bisa diatur dari Xiaomi-nya. Lanjut, ada tema. Theme-nya juga menarik, sangat banyak sekali dari Xiaomi.
Sandi dan keamanan, dia pengaturannya baterai dan performa. Seperti ini, baterai dan performa. Ada penghemat baterai. Bisa lihat juga status konsumsinya. Seberapa banyak aplikasi yang pakai baterai, menghemat baterai. Ada pilihan juga. Ada jadwal aplikasi yang ada bisa kita kelola di sini. Setelan tambahan, ini dia tanggal, bahasa Indonesia, lokasi. Kita cek, ya seperti tidak ada lampu lagi untuk notifikasinya. Sayang sekali ada pengurangan. Ini dia digital well-being. Tampilkan datanya. Seberapa lama kalian memakai aplikasi. Fitur spesial, ada game turbo, balasan cepat. Ruang kedua ini untuk punya handphone, seperti punya handphone kedua. Jadi teman-teman bisa bikin second space ataupun sedang meminjamkan ke handphone lain, jadi bisa lock off di akun yang satu, masuk lagi ke akun yang kedua di handphone yang sama. Ada Mi Count, Google, akun dan sinkron, privacy, lokasi. Oke. Jadi tadi tidak ada untuk bagian notifikasi layarnya. Kita cek untuk kameranya. Ini salah satu bagian yang paling penting. Kamera tidak perlu lokasi, saya tidak perlu pindahin dokumen, jadi otomatis bisa QR scan. Kita coba QR scan seperti ini. Apakah baca? Oke, sepertinya terlalu kecil. Jadi untuk scanning QR-nya. Kita coba tes untuk kameranya dulu. Seperti apa hasilnya? Dengan tangan saya seperti ini. Oke, kita coba tes untuk AI-nya. Dan HDR lebih baik mati, karena HDR kadang-kadang membuat hasilnya ngeblur karena dia butuh proses untuk ambil 3 exposure sekaligus. Ini kita coba tes untuk foto. Oke, agak lambat. Jadi tidak instan. Untuk AI-nya, apakah dia bisa membaca orientasi saat ini? Dia tidak membaca ini apakah ruang atau tidak. Tidak masalah, kita coba tes untuk hasilnya tadi. Oke, di sini ada penandanya Redmi. Tanda bisa dibuang juga. Untuk hasil gambarnya, warnanya sedikit mute atau sangat flat. Jadi tidak seperti Realme yang warnanya agak gonjreng banget. Lanjut, di sini ada fitur-fitur apa saja? Ada fitur foto, masuk ke video seperti ini. Jadi ada bagian yang di cut jadi lebih maju, terlihat lebih maju. Ada video singkat, slow motion. Ini dia slow motion, bisa sampai kualitasnya sampai 720 frame per second untuk slow motion. Lanjut, tadi kita cek ada pilihan mode langsung 48 megapiksel, Ultra HD, Portrait, malam hari, panorama, dan Pro. Jadi Pro ini bisa kita atur dari white balance, focal lens-nya, shutter, ISO, EV-nya kita bisa atur sampai minus dan plus 1. Dan terakhir ada lens wide, bisa pilihan makro juga, ultra wide, dan tadi balik lagi ke wide yang standar. Oke, kita coba tes lagi yang lain. Untuk bagian layarnya cukup terang. Untuk performanya ini saya merasakan sedikit delay. Ini dia aplikasi bawaan. Jadi ada Lazada, game juga ada bawaannya ada ini. Jadi tetap apakah kita bisa buang? Ya, tetap masih bisa dibuang karena saya tidak memerlukan ini. Untuk bagian suaranya, kita coba tes tadi untuk suaranya. Apakah cukup kencang? Untuk suaranya standar, sudah kencang, sedikit lebih mendam dibandingkan versi sebelumnya. Oke, untuk chargingnya tadi sedang proses charging seperti ini. Oke teman-teman, nanti untuk video reviewnya di video berikutnya. Jadi untuk video unboxing, sekalian kita coba tes untuk pembaruan. Seperti apa tampilannya saat pembaruan. Kita klik mulai sekarang.
Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jika ada tambahan saya kasih kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Selalu bantu channel ini klik tombol like dan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng juga untuk notifikasi video-video berikutnya. Ini dia. Jadi untuk pembaruan ada persentasenya. Sepertinya jadi ketahuan sampai berapa lama prosesnya, namun tidak ada menitnya, hanya persentase. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman.